hari ini, di pagi hari yang cerah ini, dalam kesempatan yang sangat baik, kita akan mengulas terkait dengan unlocking the secret to publishing in international journal, terkait dengan kompetisi untuk penulisan paper, yang tentu saja ini merupakan kolaborasi dari Departemen Riset Inovasi dengan BUMN Muda Pelindo. Dan nanti acara ini sebagai narasumber ada Pak Febri Andika dan Pak Safwan. Nanti dari beliau berdua akan memaparkan terkait bagaimana sih menghasilkan paper yang nanti bisa publish di jurnal internasional. Demikian mungkin sebelumnya kami sampaikan kepada Pak Febri, silahkan Pak, mungkin ada sambutan terlebih dahulu dan terima kasih. Ya, oke, baik. Mas Yudo, suara saya terdengar jelas? Jelas Pak, silahkan. Oke, baik. Terima kasih atas pembukaannya Mbak Desti, Mas Yudo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, selamat pagi, menjelang siang teman-teman semua, para peserta COP Inovasi hari ini. Jadi mungkin saya tidak perlu melakukan pembukaan lagi ya, atau mungkin pada sambutan. Saya langsung saja dari diadakannya COP kali ini. Jadi tadi Mas Yudo sudah sampaikan sedikit bahwa ini merupakan eh, semacam sosialisasi dari adanya program di Departemen Riset dan Inovasi yang bernama Research Paper Writing Challenge 2025. Jadi kalau teman-teman sempat mengikuti pada tahun lalu, kami Departemen Risnov juga membuat program yang sama, yaitu Research Paper Writing Challenge 2024. Namun pada saat itu kami berkolaborasi dengan Mutiara Pelindo, gitu ya. Kemudian juga kami berkoordinasi dan berkolaborasi juga dengan salah satu universitas yaitu ITS, yang kemudian paper-paper yang sudah terjaring dari kompetisi riset Pelindo pada tahun lalu itu kami submit dan presentasikan ke dalam acara konferensi namanya Senta tahun 2024, yaitu acara yang diadakan oleh eh, Fakultas Transportasi dan Kelautan di TS. Dan alhamdulillahnya pada tahun lalu eh, 5 paper dari Pelindo itu diterima dengan baik, dipresentasikan dengan sangat baik juga oleh para peserta, kemudian dipublish di dalam IOP gitu ya, International Publisher seperti itu. Nah ini menurut saya suatu histori yang sangat bagus ya buat Pelindo, yang saya rasa tahun-tahun sebelumnya belum pernah melakukan pembuatan ataupun juga ikut dalam seminar internasional yang memang dikelola atau dimanage oleh Pelindo gitu ya. Nah, dengan adanya Departemen Riset dan Inovasi, kami ingin melanjutkan program itu dari tahun lalu, maka dibuatlah program Research Paper Writing Challenge lagi tahun ini 2025. Hanya saja kami ubah sedikit formatnya dengan kami berkolaborasi dengan BUMN Muda Pelindo, dan juga nantinya kami juga akan submit nih paper-paper teman-teman yang nanti akan terpilih gitu ya. Apabila terpilih 3 besar dari program kompetisi riset internal Pelindo itu ke dalam suatu seminar internasional juga yang diadakan oleh ITB gitu ya, oleh Fakultas Teknik Sipil dan Kelautan. Namanya SIB tahun 2025. Seperti itu. Nah, izin Pak Safwan, saya ingin menjelaskan dulu secara programnya. Baru setelah itu teman-teman akan diajak diskusi sama Pak Safwan terkait dengan bagaimana sih cara menulis paper yang baik gitu ya. Nah, ini saya Lanjut, singkat lanjut, lanjut. saja, mungkin butuh waktu sekitar mungkin 5 sampai 10 menit gitu ya, Pak. Nah, ini teman-teman, saya membuka dengan satu deck yang sudah kami persiapkan. Teman-teman juga mungkin sudah tersosialisasi gitu ya dari flyer yang kita kirimkan, baik itu di PAO, kemudian di grup WhatsApp, kemudian di Instagram dan di Portaverse. Kami sebut ini Call for Paper Research Paper Writing Challenge 2025. Ya, temanya adalah Strengthening Security
do sustainable infrastructure and environmental resilience gitu ya. Nah, ini ada beberapa tema yang diajukan gitu ya. Ada port sea and transportation logistic, ada marine infrastructure and coastal protection, transportation system and engineering, health safety and environment, clean and renewable energy, solid waste and hazard waste, air pollution and climate change, construction technology and innovation, dan juga ada beberapa tema lainnya gitu ya. Nanti bisa dilihat di dalam deck atau file proposal dari Operating Challenge 2025 ini. Ini mungkin nggak perlu saya jelaskan panjang lebar. Jadi intinya kalau di Departemen Risnov, Pak, kami ada dua bagian program gitu ya. Ada bagian riset, ada inovasi. Nah, program ini bagian dari yang bisa dispesifikasi lagi menjadi program di research gitu ya. Jadi research development. Jadi kami mendorong pembuatan karya tulis ilmiah atau research paper gitu ya di internal Pelindo, dan khususnya lagi adalah teman-teman muda gitu ya, Pelindo muda di Pelindo, agar kita bisa memberikan kontribusi dalam pembuatan karya tulis gitu yang harapannya karena riset dan inovasi ini tidak bisa dipisahkan, maka kedepannya kami harap riset itu bisa berubah lagi gitu ya, berubah bentuk menjadi inovasi berupa produk-produk inovasi yang outputnya bisa diimplementasikan gitu. Nah, kemudian kenapa kami membuat riset paper challenge ini? Ya intinya adalah kami ada kebutuhan gitu ya, bahwa dalam melakukan pengelolaan riset dan inovasi itu sebelum kita berinovasi kita lakukan dulu riset-riset gitu ya, dalam berupa karya tulis atau paper yang kemudian nanti bisa diteruskan menjadi portofolio inovasi Pelindo gitu ya. Kemudian eh, background lainnya adalah kami ingin berharap bahwa teman-teman Pelindo, terutama Pelindo muda ataupun yang lainnya, bisa meningkatkan kemampuan dalam mengembangkan ide-ide baru, mengevaluasi alternatif-alternatif strategi perusahaan yang ada, kemudian mengidentifikasi dan memecahkan masalah di bisnis Pelindo. Kemudian kami juga mendorong bahwa Pelindo as a entity, as a corporate gitu ya, BUMN bisa berkontribusi dan berpartisipasi dalam suatu conference internasional. Dalam hal ini adalah seminar internasional Sustainable Infrastructure and Built Environment yang diadakan oleh ITB. Nah, apa sih SIB itu? SIB yang tadi saya sudah jelaskan bahwa ini adalah seminar internasional teknologi infrastruktur berkelanjutan dan pembangunan lingkungan yang diadakan oleh ITB sebenarnya 4 tahun sekali, teman-teman. Nah, ini kebetulan pada tahun 2025 ini mereka mengadakan lebih awal gitu ya dibanding eh, eh, gap tahun dari sebelumnya, yaitu tahun 2022. Sehingga kami dari Departemen Risnov berinisiasi nih, oke, kita tahun ini kolaborasi dengan mereka, nanti kita buat kompetisi internal, setelah nanti terpilih ada 3 besar juaranya, kami akan submit dan kirim ke mereka, kemudian eh, teman-teman yang terpilih akan bisa mempresentasikan research papernya, kemudian nanti berkesempatan untuk dipublish di international journal gitu ya. Nah, ini adalah gambaran umum terkait dengan si acara SIB itu sendiri. Intinya adalah acara puncak dari SIB ini nanti akan dilakukan di November gitu ya. Masih lama teman-teman, dan ada beberapa sesi nanti di sana, ada beberapa keynote speaker juga yang mungkin teman-teman sudah mengenal gitu ya. Ada dari Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan, kemudian juga ada dari Menteri Kelautan dan Perikanan Indonesia gitu. Nah, jadi kalau teman-teman mensubmit, terpilih, berkesempatan presentasi, nanti bisa berkesempatan juga free untuk mengikuti seminar ini. Nah, ini adalah publikasi dari SIB itu sendiri di di tiap tahunnya yang mereka adakan, tiap 4 tahun sekali. Kemudian, nah, kita masuk ke konsep kompetisi internalnya gitu ya, si RPWC tahun 2025 ini. Jadi intinya adalah sesimpel bahwa teman-teman kami undang, kami invite, kami dorong untuk bisa, yuk kita menulis research paper gitu ya, yang terkait dengan tema dan subtema yang sudah ditentukan. Kemudian bisa disampaikan
ke kami, baik itu berupa pemikiran baru ataupun mungkin adopsi dari eh, pengembangan teknologi, pengembangan inovasi yang sudah ada namun bisa dipertanggungjawabkan kebaruannya gitu ya. Nah, jadi yang namanya riset ini tentu agak berbeda dengan inovasi yang mungkin kalau sifat inovasi itu sangat agile, ya, sangat dinamis, dia bisa harus segera diimplementasikan karena kalau enggak akan momentumnya akan nggak dapat. Tapi kalau riset ini mungkin ada prosesnya gitu teman-teman ya. Jadi tidak harus apa yang ditulis itu harus diimplementasikan tahun depan kayak apa yang kita lakukan di Pelindo Idea gitu ya. Sehingga ini bisa lebih lebih wide lagi terkait dengan tema ataupun konsep penulisan yang teman-teman nanti akan buat. Nah, ini adalah temanya sekali lagi terkait dengan strengthening security through sustainable infrastructure and environment resilience. Nah, ada beberapa subtema yang bisa masuk menurut saya bagi kita semua di Pelindo terkait dengan ya paling mudah yang paling akhir gitu ya teman-teman ada port, sea transportation, and logistik. Tapi kalau memang misalkan teman-teman berminat tertarik dari pilihan opsi subtema yang lain, kami persilahkan juga. Yang penting masih terhubung dengan bisnis Pelindo gitu ya, bisnis port, logistik, and transportasi. Nah, kemudian terkait dengan kategorinya, ini sebenarnya bukan kategori tapi lebih kepada apa sih bentuk yang diperbolehkan gitu ya. Bentuknya bisa tadi berupa ide, ya ide murni gitu ya dari teman-teman atau mungkin teman-teman bisa membuat research paper atas tindak lanjut inovasi yang sudah diimplementasi di tempat teman-teman semua gitu ya. Misalkan di tempat teman-teman sudah ada pengembangan misalnya sensor-sensor terhadap alat di RTG gitu ya. Oh, ternyata dalam pengimplementasiannya masih ada beberapa yang bisa memberikan value lebih gitu ya, tindak lanjut atas inovasi yang sudah diimplementasikan. Atau mungkin juga sekedar untuk menuliskan bahwa apa yang sudah dilakukan ini bermanfaat, berdampak kepada Pelindo itu juga bisa menurut saya. Gitu. Karena beberapa dari paper yang tahun lalu yang sudah lolos itu ada juga yang sifatnya implementatif gitu ya. Tapi kalau memang mau yang sifatnya berupa gambaran ide gitu ya, terkait dengan bagaimana Pelindo ke depan, bagaimana Pelindo mengimplementasikan inovasinya di sisi operasional, finansial, komersial, dan lain-lain itu juga bisa. Nah, kemudian persyaratan masih sama dengan tahun lalu bahwa kami meminta teman-teman membentuk kelompok atau perseorangan gitu ya. Kalaupun kelompok mungkin ada 3 orang anggota timnya yang nanti akan dimasukkan menjadi author gitu ya di dalam paper risetnya nanti. Kemudian karya tulis yang diikutkan itu tidak pernah diikutkan dalam kompetisi riset internal atau eksternal yang dipublikasikan di luar Pelindo khususnya ya. Kalau di dalam mungkin masih kita bisa pertimbangkan, tapi nanti kita akan mungkin melakukan evaluasi dan melakukan semacam review improvement gitu ya. Apa sih yang bisa ditambahkan agar berbeda dari yang tahun sebelumnya. Nah, tapi kalau yang sudah mengikuti tahun lalu dengan tema yang sama tentu tidak diperbolehkan gitu ya. Tapi kalau memang orang yang sama dengan tema yang baru itu masih justru sangat diminta untuk mengikuti program ini gitu ya. Nah, kemudian harus sesuai tema, dapat menggunakan metode kualitatif dan kuantitatif gitu ya. Kemudian ini yang paling penting teman-teman. Jadi kami mendorong nih teman-teman untuk buat dulu abstraknya gitu ya. eh, dengan dalam artian teman-teman nggak harus membuat full paper secara lengkap dan sesuai dengan template dulu di awal ya karena kami juga mengejar timeline dari sisi B. Nah, jadi sisi B 2025 itu memiliki timeline untuk pengumpulan abstrak itu di bulan 30 Mei teman-teman. Sorry. Iya, 30 Mei gitu ya. Sehingga kami harap nih tanggal 15 Mei teman-teman udah bisa submit ke kita sehingga dari tanggal 15 Mei sampai 30 Mei itu nanti masih ada waktu buat melakukan review gitu ya. Nah, gimana caranya supaya bisa mengikuti program ini? Nah, nanti teman-teman ada link tree-nya ya. Teman-teman bisa mengakses link tree-nya. Di situ nanti ada form submisi, gimana cara mensubmitnya, ada flyer, ada publikasi.
ada deck ini juga ada nanti akan kita masukkan. Contoh papernya ada juga nanti kita masukkan. Kemudian juga ada link CB 2025 yang teman-teman bisa langsung masukkan abstraknya secara mandiri. Sehingga nanti ketika abstrak ini sudah dimasukkan ke link CB itu, nah ketika kita lakukan penjurian secara internal, terpilih misalnya 3 besar, baru nanti kita akan kasih notif nih ke ITB-nya bahwa paper-paper ini yang nanti akan eh, menjadi perwakilan dari Pelindo gitu ya, yang akan dibiayai oleh Pelindo karena kami akan bekerja sama dalam bentuk sponsorship gitu. Nah, nanti untuk abstrak-abstrak yang lain yang tidak menjadi bagian dari sponsorship, kuota sponsorshipnya Pelindo itu mungkin bisa meneruskan tapi dengan biaya masing-masing gitu ya. Jadi intinya yang kita prioritaskan adalah yang hanya terpilih menjadi 3 besar dalam kompetisi Research Paper Writing Challenge 2025-nya Pelindo dan BUMN Muda. Nah, kemudian standar penulisan ini eh, bisa mengikuti apa yang tertera di websitenya CB, teman-teman bisa akses gitu ya. Terdiri dari abstrak, pendahuluan, pinjam pustaka dan lain-lain, nanti mengikuti saja. Nah, kami harapkan juga agar paper ini tidak lebih dari 20 halaman dengan format penulisan seperti berikut. Kemudian diusahakan karena ini akan masuk ke dalam international conference, ini harus menggunakan bahasa Inggris, teman-teman. Eh, Kemudian juga melampirkan referensi yang terkait, gitu ya. Kriteria penilaian masih tidak terlalu jauh beda. Kami menginginkan adanya originalitas, bentuk kreativitas dalam penulisan, objektivitas, sehingga didukung oleh data dan informasi yang bisa terpercaya. Makanya teman-teman diharapkan untuk melampirkan referensi yang terkait, gitu ya. Kemudian logis dan sistematis dan juga relevan dengan strategi perusahaan, gitu ya. Jangan terlalu keluar dari apa yang sudah menjadi strategi Pelindo gitu ya. Apalagi keluar dari bisnis Pelindo karena memang kita tujuannya supaya bisa mendukung gitu ya. Apa follow up atau tindak lanjut atau eksekusi dari strategi Pelindo ke depan. Nah, nanti ada beberapa juri yang akan menjadi kurator dalam Research Paper Writing Challenge nanti. Salah satunya adalah pembicara kita hari ini, ada Pak Safwan gitu ya. Kemudian ada Pak Bobi juga sebagai Group Head Strategi Korporasi dan Inovasi. Kemudian nanti akan ada beberapa eksternal kurator yang akan lebih bisa memvalidasi bahwa paper ini adalah layak untuk bisa terpilih menjadi pemenang dan akan kita ikutkan ke conference tersebut gitu ya. Format penulisan bisa dilihat teman-teman secara teknis ya. Kami udah lampirkan juga contohnya, panduannya segala macam. Jadi teman-teman bisa diikuti gitu ya. Nah, mungkin saya akan meng-highlight yang poin 5 bahwa tulisan ini perlu membahas isu-isu menekankan pada isu-isu utama yang dibahas gitu ya. Kemudian pendekatannya pendekatan ilmiah ya, pendekatan teoritis dan metodologis yang dilakukan harus lebih lebih baik dari sekedar penulisan esai yang mungkin kita share di internal gitu ya. Nah, jadi teman-teman mungkin bisa baca lagi referensi-referensi yang lain yang relate dengan penulisan paper gitu ya. Nah, ini yang juga penting buat teman-teman ketahui bahwa kita sudah memulai ini, flyer sudah kita kirimkan di tanggal 28 April kemarin dan kami harapkan submission bisa diterima paling lambat tanggal 15 Mei teman-teman. Nanti mungkin kita akan evaluasi lagi apakah mungkin diperpanjang karena kami juga masih dapat kuota sampai dengan 30 Mei gitu ya untuk maksimal terakhir disubmit di ITB-nya di konferensi B 2025-nya. Kemudian nanti akan kita validasi intinya dan kita umumkan setidaknya di 1 Juni paling lama ya. Kemudian karena itu akan menentukan juga kuota dari research paper yang akan dipresentasi dan dipublikasi di dalam konferensinya nanti gitu ya. Dan eh, full paper kemarin kami dapat info itu akan dikumpulkan tanggal 15 Juni. Jadi kita masih punya sekitar 2 minggu dari
deadline pengumuman pemenang gitu ya. Sehingga nanti setelah dilakukan pemilihan itu sangat dimungkinkan bahwa nanti kita akan mengevaluasi kembali agar penulisan research paper yang bersifat full papernya itu bisa sudah firm gitu ya, sudah memenuhi kaidah-kaidah dalam penulisan papernya. Dan conference-nya nanti akan dilakukan 4 dan 5 November tahun 2025. Saya mungkin bisa cerita sedikit bahwa tahun lalu teman-teman sangat antusias sekali ya, pemenang riset paper tahun 2024 ikut bersama dengan kami dan Mutiara ke Surabaya pada saat itu dan mengikuti conference, dan sangat banyak sekali yang bisa kita dapatkan gitu ya terkait dengan bagaimana cara menulis paper juga bisa dijelaskan di sana. Kemudian apa-apa saja yang bisa kita lakukan dalam untuk keberlanjutan dari penulisan riset tersebut, bagaimana cara mengimplementasikan sehingga muncul portofolio inovasi dan sebagainya gitu ya. Nah, kami juga memiliki rewards ya untuk teman-teman yang nanti akan terpilih, bisa kami berikan semacam hadiah ya, cash prize. Untuk juara pertama bisa mendapatkan 7 juta, juara kedua 5 juta, dan juara ketiga 3 juta gitu ya. Jadi ini sudah naik teman-teman dari cash prize yang kami berikan tahun lalu, jadi harusnya bisa lebih memotivasi teman-teman untuk bisa melakukan pembuatan papernya. Dan kami tunggu paling lambat tanggal 15 Mei gitu teman-teman ya. Lebih bagus lagi kalau lebih cepat dari tanggal itu. Kemudian informasi lebih lanjut bisa hubungi Departemen Risnov, ada Mas Yudo perwakilannya, nomor teleponnya tertera, dan ada teman-teman BUMN Muda Pelindo juga yang membantu. Di situ ada Mas Fadil dari BUMN Muda Pelindo yang juga nomor teleponnya tertera dan bisa dihubungi gitu ya untuk ditanya-tanya ataupun untuk konsultasi lebih lanjut. Mungkin itu dari saya, teman-teman. Deck ini nanti akan saya share di Zoom kali ini dan juga di grup ya. Jadi teman-teman jangan khawatir, bisa tetap membaca dan mengikuti bagaimana teknis kompetisi Research Paper Writing Challenge 2025 yang diadakan oleh Risnov dan BUMN Muda Pelindo. Dan selanjutnya setelah teknis programnya sudah mengetahui, mungkin kepada Pak Safwan nih saya berikan kesempatan untuk bisa sharing lebih lanjut gimana sih Pak cara ataupun rahasia gitu ya untuk bisa menulis paper dan mempublish paper-paper teman-teman Pelindo itu nanti ke international jurnal. Untuk waktu dan tempat kami persilahkan Pak Safwan. Baik, terima kasih Mas Feby, Kak Feby ya, kalau di COP itu Kak ya, Kak Feby, Kak Yudo, Kak Ana ya, panggilannya Ana ya, Mbak apa Desti atau Ana ya. Terima kasih atas kesempatan waktunya. Ini PR dari Kak Febri nih, tiba-tiba ngasih kemudian seru buat ini ya, tapi nggak apa-apa. Insya Allah ini adalah satu challenge dan kebanggaan ya bisa tampil di sini. Oke, eh, izin saya share teman-teman sekalian. eh, ini bahan yang coba saya siapkan tadi malam ya untuk bisa memandu teman-teman. Kenapa sih kita penting sekali mengikuti acara ini nih yang diselenggarakan oleh Kak Pebi dan teman-teman nih. Penting banget ya teman-teman ya. Ini nanti akan saya cerita sedikit ya bagaimana powerfulnya ketika kita punya tulisan gitu ya. Bagaimana powerfulnya ketika kita punya tulisan. Mungkin teman-teman sekedar mungkin sekedar refresh ya. Teman-teman mungkin waktu nulis pertama kali ketika kita ngerjakan skripsi, ngejar apa atau dikasih tugas dosen ya, membuat jurnal dan yang lain ya. Atau ketika mengerjakan tesis ya, tesisnya juga harus dibuatkan jurnal, kemudian teman-teman baru bisa lulus ya, lulusnya. Dan itu adalah tahap pertama kita mengenal bagaimana kita menulis satu research paper ya dan dipublis ke internasional atau national journal ya. Nah, eh, tapi kita sayangnya tidak mengembangkan lagi. Terkesan tuh kita setelah selesai itu ya sudah, tugas saya selesai, saya dapat gelar S1, S2, S3, tidak dilanjutkan lagi ya. Padahal teman-teman, eh, ilmu kita itu ya, ilmu kita itu terus berjalan ya. Dari mana? Dari pengalaman pekerjaan yang kita lakukan sekarang ya. Kita membuat inovasi, kita membuat project, kita membuat segala macam yang kita buat itu sebenarnya bisa kita paperkan
gitu ya. Kita bisa paperkan ini menjadi satu kekuatan kita ya, daya tawar saing kita ya ke depannya ya. Jadi kalau bilang Pak Safwan lulusan apa bla 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 gitu ya. Apa hasil yang Pak Safwan lakukan setelah itu ya. Saya membuat ini, saya membuat itu, saya membuat ini gitu ya. So, jadi itu bisa jadi karir ya. Bukan hanya jadi dosen, oh karena Pak Safwan dosen, enggak. Bukan kayak gitu ya. Tapi kita menjadi karir kita ke depannya ya. Bahwa tulisan itu menjadi sangat bagus ya ketika kita iringi dengan kemampuan akademis kita ya, dengan iringi dengan kemampuan apa namanya praktisi kita. Oh itu jadi dahsyat tuh ilmunya ya. Itu yang nggak didapat orang-orang di tempat yang lain tuh ya. Kita punya ini semua gitu ya. Dan untuk diketahui teman-teman, jurnal terkait dengan maritime ini yang kita ada di gini logistik, maritime dan yang lain gitu ya, port ya, itu masih sangat terbuka teman-teman. Ya masih sangat terbuka banyak ya. Nanti saya cerita sedikit ya. Oke, next ini perkenalan, saya Safwan. Saya sekarang ada di Departemen Risk Management, Kualitas Udara sama Strategic Management. Ya, saya ada di departemen ini. Saya lulusan dari Universitas Negeri Jakarta. Kemudian saya juga Sabtu Minggu, Sabtu ya. Kalau Sabtu atau malam ya, malamnya gitu ya, saya suka mengajar di program Pasca ya, Pasca Sarjana. Saya juga pembimbing disertasi S3 ya di Universitas Esa Unggul. Saya juga pembimbing S2-nya juga untuk program Magister Manajemen. Saya juga pembimbing skripsi untuk jurusan manajemen di Universitas Esa Unggul. Kemudian saya juga senior auditor, senior internal auditor instructor atau instruktur di Yayasan Pendidikan Internal Audit di Jakarta yang mengeluarkan sertifikasi KIA. Saya juga author buku-buku saya sekarang sudah ada sekitar 5 atau 6 gitu ya buku. Kemudian saya juga reviewer jurnal, ya saya juga penulis jurnal gitu ya. Kemudian saya aktif di berbagai organisasi ya. Itu saja. Kemudian apa sih yang mau kita diskusikan hari ini? Singkat saja, kenapa kita harus publis internasional? Apa sih tantangan ya dalam melakukan publikasi gitu ya? Kemudian bagaimana formula untuk bisa kita angkat ini ya ke dalam publikasi? Kemudian apa sih fokus-fokusnya? Kemudian apa sih tipsnya? Terakhir adalah bagaimana? Ayo kita eh, lakukan aksi ya, bukan hanya cuma dapat materi kemudian kita diam saja ya, kita lakukan segera aksi ya untuk apa namanya ikut ya, acara yang tadi Kak Febri undang teman-teman ya. Oke, kenapa sih ya saya mulai ya, kenapa sih kita harus apa namanya publis di internasional ya. Ya, pertama itu visibilitas global dari kita ya. Karya kita dikenal dunia ya, teman-teman. Bayangkan kita punya karya, karyanya itu dinikmati oleh seluruh dunia ya. Ya, ini pembuat tulisan ini menjadi ajang kita terkenal bukan hanya di lingkungan Pelindo, teman-teman, tapi di lingkungan luar ya. Akademisi, praktisi, pelaku usaha, pelaku industri itu baca paper kita luar biasa. Baca paper kita ya. Ya, itu menjadi suatu kredit point untuk teman-teman semua gitu ya. Kemudian kita juga punya jaringan akademisi, jaringan praktisi ya. Kita bisa bertemu dengan komunitas riset di global ya. Jadi ini luar biasa ya. Ini kesempatan yang sebenarnya jarang sekali teman-teman ambil kesempatan ini ya. Karena kita mungkin sibuk di tatanan lingkungan kita ya, tapi kita lupa untuk mengeksplor diri kita ya, kemudian mengekspos diri kita untuk kita bisa keluar ya, keluar dari lingkungan kita ya. Sehingga suatu saat mungkin teman-teman punya karir yang lebih cemerlang ya ketika sudah dikenal di lingkungan internasional gitu ya. Kemudian inovasi nasional ya, kita punya solusi lokal. Mungkin kita hanya mengerjakan inovasi yang ada di Pelindo atau di terminal peti kemas dan yang lain, tapi pengaruhnya bisa internasional gitu ya. Kenapa? Karena kita telah bungkus itu semua inovasi kita ke dalam satu paper. Ya, satu paper yang dimana nanti ke depan kita bisa diundang ya, jadi narasumber ya, kemudian sebagai yang lain ya, itu menjadi credit point ya untuk teman-teman semua dikenal ya, baik di internal Pelindo maupun di luar Pelindo ya, ini luar biasa ya.
Kemudian pengembangan karir ini jadi nilai tambah ya teman-teman profesional ya. Jadi kalau teman-teman lihat ya, mungkin sedikit share ya. Kalau teman-teman sekarang buka LinkedIn, ya LinkedIn itu sudah mencantumkan apa sih paper publikasi yang pernah dilakukan gitu ya. Entah teman-teman nulis esai, kemudian dipublish oleh esai itu dipublish oleh misalnya oleh lembaga-lembaga yang capable gitu ya. Kita bisa 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 apa menguatkan CV kita di LinkedIn ya untuk dibaca oleh internasional gitu ya. Bahwa kita tuh sebenarnya bukan hanya bekerja, tapi kita tuh punya tulisan-tulisan yang sangat bermanfaat. Bisa dibuka LinkedIn ya. LinkedIn bisa dibuka ya. Nanti dibuka LinkedIn, ditambahkan tuh riset-riset paper atau publikasi-publikasi yang pernah kita tampilkan. Anda menulis di surat kabar, Anda menulis dimanapun, itu bisa dipakai untuk sebagai tanda kutip brandnya Anda ya. Brandnya Anda ya. Nah, ada satu kata yang mungkin teman-teman harus attend di sini ya. Research not published is a research not done. Jadi kalau riset yang nggak dipublish itu riset yang nggak selesai, yang belum selesai. Jadi riset penelitian yang Anda lakukan itu kalau belum dipublish itu belum selesai sebenarnya. Ya, belum jadi riset ya. Kenapa? Karena belum dipublish. Kenapa harus dipublish? Ya, karena nanti akan dibaca manfaatnya, kemudian akan mungkin suatu saat ada kritik ya, kritik atau kritik yang membangun tentunya untuk memperbaiki atau untuk lebih bagus lagi tuh paper gitu ya. Ya karena kemarin itu alhamdulillah saya salah satunya sudah mengkritik satu buku ya, sudah terbit di jurnal Transaction on Maritime Research. Itu satu buku terkait dengan Operation Management ya, Port and Operation Management ya. Itu dipublish di sana, critical saya terhadap buku itu gitu ya. Jadi luar biasa ya, kita bisa melakukan apapun gitu ya untuk kita bisa nge-branding diri kita ya, kemudian dilihat oleh dunia internasional gitu ya. Ini teman-teman saya yakin lebih mampu dari saya ya, saya yakin ya. Next itu pasti akan tampil dari Pelindo Muda ini teman-teman yang punya gairah untuk menulis dan dipublish ya. By the way nanti mungkin Kak Febri dan Kak Yudo ya, ini kita bisa kolaborasi ya. Jadi kalau teman-teman ada yang tulisannya ya, nanti misalnya ada yang lolos, alhamdulillah lolos. Tapi yang nggak lolos jangan kecil hati ya, jangan kecil hati. Yang nggak lolos nanti bisa kita coba diskusikan yang nggak lolos agar kita perbaiki lagi papernya, kita submit di tempat yang lain. Kalau ini kan karena berhubungan dengan waktu ya, Kak Febri ya, berhubungan dengan waktu ya. Ya nanti jangan kecil hati ya. Ya. Nah, jangan kecil hati, nanti kita coba nanti ya bisa kontak ya dengan saya, mungkin nanti kita bisa diskusi ya, diskusi. Oke, lanjut. Kemudian apa sih kuncinya ya dalam tantangan dalam publikasi ya? Penolakan ya. Oh, saya sering ditolak nih Kak. Saya di sana ditolak kalau tulisan Anda nggak bagus, judulnya kurang bagus. Biasa, jangan baper ya, don't take it personally. Ya, jangan baper, biasa aja. Ya, teman-teman, Anda ditolak satu jurnal, itu jurnal ribuan, teman-teman. Ya, saya katakan lagi, jurnal di luar itu ribuan. Ya, ya, ribuan jurnal ya, siap nampung Anda. Ya. Kenapa ditolak? Pertanyaannya, jangan-jangan isu yang Anda sampaikan ke dalam jurnal itu lagi nggak dibutuhin isu itu. Nggak dibutuhin itu isu. Ya, kadang-kadang satu jurnal itu di satu sesi ketika dia ngebuka jurnal, ketika dia ngebuka call paper, dia butuh paper-paper yang mendukung misalnya isu-isu yang sangat relevan, yang dia butuhkan yang belum ada di jurnalnya. Ya, jadi jangan kecil hati ya. Oh ya kita nggak pas nih submitnya, momennya nggak pas ya. Coba jurnal yang lain. Ya, coba jurnal yang lain. Banyak banyak. Ya. Nah, nanti saya kasih tahu bagaimana cara jurnalnya. Kemudian standar tinggi ya. Jadi kalau kita ini ya, jadi challenge-nya ya, kuncinya ya. Ketika kita publish itu standarnya tinggi ya. Kalau di internasional tuh tinggi ya. Jadi kalau Anda sudah bisa nembus ya, kalau Anda sudah bisa nembus jurnal internasional yang terindeks. Jadi itu jurnal itu ya ada urutannya teman-teman ya. Anda bisa terindeks WOS
Web of Science. Itu yang paling atas tuh, Web of Science ya. Kemudian kalau Anda bisa terindeks jurnal yang Anda kirim, jurnalnya, tulisan Anda dikirim ke jurnal yang jurnal itu terindeks oleh Scopus, itu nomor 2. Ya, itu nomor 2 urutannya. Jadi kalau kata orang jurnalnya bereputasi, ya, bereputasi. Ya, kemudian ada jurnal di bawah itu, di bawah Scopus, jurnal internasional di bawah Scopus. Kemudian ada yang namanya proceeding. Proceeding itu paper yang proceeding yang ada ya, dia berupa proceeding. Kenapa proceeding masih dikatakan di level yang di bawah ini? Kenapa? Karena memang kalau kita ke proceeding risetnya itu belum selesai sebenarnya. Coba ide-idenya kita tampilkan di proceeding yang nantinya ke depan kita akan majukan lagi ke jurnal yang lebih baik. Ya, jadi ada itu ajang membagi ide. Kalau proceeding itu membagi ide ya. Walaupun risetnya belum sampai optimal selesai, tapi nanti akan diteruskan kembali ya. Dan dia akan tampilkan lagi di jurnal yang lebih tinggi lagi ya. Jadi ada tadi ya ada 2 ya, yang jurnal utama yang jadi bergengsi itu adalah Web of Science dan satu lagi adalah Scopus ya. Ya, Scopus. Nah, kemudian bahasa dan struktur ringkas, jelas dan kuat. Jadi kalau tantangan kita ya, tantangan kita ini ya, ketika kita mau mempublish di luar itu, bahasa kita tuh ringkas, jelas, dan kuat. Ya, tentunya ini didukung oleh ya bagaimana kita mencari referensi yang menguatkan. Ya, menguatkan apa? Menguatkan paper tulisan kita. Jadi kalau kita nulis paper itu bukan karena pendapat kita, ya. Kita akan menyusun berbagai pendapat dari orang-orang. Nah, inilah kenapa kenapa paper itu mempunyai kekuatan yang membuatnya ini menjadi lebih profesional dalam bidangnya. Kenapa ya? Kenapa? Karena kita sering baca paper, teman-teman. Jadi kalau ada permasalahan yang ada di kantor, kita tuh udah tahu duluan. Kenapa? Karena kita sering baca paper. Pak Sapuan, baca paper kan lama Pak, 20 halaman. Nggak usah baca paper 20 halaman ya. Baca abstraknya, teman-teman. Baca abstraknya. Ya, kalau kita tertarik kita baca full. Tapi kalau kita nggak tertarik, cukup baca abstraknya. Oh, penelitian itu tentang ini. Apa sih yang dia di abstrak, Mas Sapuan? Ada beberapa ya. Pertama pasti ada tujuan di abstrak itu ya. Ada tujuan penelitian. Dari tujuan kita tahu, oh tujuannya ini. Oh berarti saya nggak butuh paper yang ini. Ya. Kemudian di paper di abstrak itu ada yang pastinya ada metode, ya, metodologinya. Ya. Jadi syarat syahnya bikin abstrak itu pertama nih, nanti teman-teman yang harus mengumpulkan abstrak ya, satu itu harus ada tujuan ngapain nulis the paper itu ya, kedua metodologi yang dipakai apa ya, ketiga pastinya hasilnya apa nanti ke depan, yang kelima conclusion atau kesimpulannya apa. Jadi 4 komponen ini wajib ada di abstrak. Walaupun kan saya belum selesai nulisnya, ya sudah bikin semacam asumsi ya, kamu mau ngapain sampai nanti kesimpulannya seperti apa nanti yang kita akan dapat gitu ya. Jadi abstrak itu nanti harus dikumpulkan ya. Kemudian pilih jurnal dengan cermat, jangan asal kirim. Ya, teman-teman, kenapa sering ditolak? Karena kita nggak nyambung ngirimnya. Kita ngirim misalnya jurnal kita masalah tentang sustainability, ya, tentang climate change. Kita kirimnya itu ke jurnal yang membahas ekonomi, nggak nyambung. Kecuali climate change-nya dihubungkan dengan ekonomi, itu masih nyambung. Gitu teman-teman ya. Jadi jangan salah kirim. Karena kenapa sering ditolak? Gara-gara itu. Ya salah kirim. Makanya ketika kita mau ngirim jurnal, kita baca scope dari jurnal itu. Ya masuk nggak kira-kira nih dengan scope kita, dengan tulisan kita. Kalau nggak masuk, ya nggak usah. Ya kenapa? Pasti ditolak. Ya jadi kalau ditolak, don't take it personally. Ya jangan baper ya. Karena jangan-jangan salah kita sendiri. Gitu ya. Oke, next. Sambil kalau ada yang tanya boleh ya, ini cuma 10 slide, sebentar lagi selesai. Oke. The winning formula. Jadi apa sih formulanya untuk kita bisa menang gitu ya? Temanya relevan ya. Jadi kalau teman-teman bahas isunya yang sudah lama, sudah kayak contoh ya, digitalisasi. Itu udah isu usang. Tapi ketika kita bungkus dengan digitalisasi yang ada di port, itu beda lagi. Ya, gitu ya teman-teman ya. Digitalisasi isu yang sudah usang. Ya, kenapa? Karena itu isu misalnya 5-6 tahun yang lalu, 10 tahun yang lalu. Ya,
Tapi ketika kita bungkus digitalisasi dengan port, dengan pelabuhan, itu beda lagi. Ya. Jadi bungkusnya itu harus benar-benar bungkus-bungkus yang bagus ya, catching. Jadi kalau dilihat oleh editor, oh ini bagus nih, ya. Saya nggak punya nih paper digital port gitu ya. Kemudian green logistik, ya sudah banyak yang ngomong tentang green, tapi yang ngomong tentang green yang ada di Indonesia masih jarang, gitu ya. Green logistik yang ada di Indonesia masih jarang, ya. Kemudian bahas tentang smart port banyak, ya. Tapi smart port yang ada di Indonesia masih jarang orang yang bahas, ya. Jadi kalau kita nemuin isu yang sudah global, ya, tapi itu sudah banyak yang eh, di istilahnya dibahas, itu nanti menjadi basi itu. Orang pada, ini nggak baru nih, isunya nggak baru nih, gitu ya. Nah, pokoknya cari yang masih jarang orang bahas. Nah, pertanyaannya Pak Safwan, caranya gimana dong Pak Safwan? Caranya ya. Ini saya diberitahu teman-teman kolega-kolega saya gitu ya. Caranya gampang. Anda kalau punya, saya sharing aja langsung caranya ya. Ini masih ada waktu nggak ya, Kak Febi? Ini masih banyak materinya. Masih Iya. aman, Pak. Lanjut. Aman ya. Saya cari ya, bagaimana cara kuncinya ya. Saya kasih ya cara kuncinya, bagaimana sih nyari isu-isu yang kekinian, yang relevan gitu ya. Oke, ya sebentar. Ya, wait ya. Jadi kebetulan saya punya akun Scopus. Ya ini saya punya akun Scopus ya kebetulan ya. Ini akun Scopus saya gitu ya. Sudah terlihat ya teman-teman ya, akun Scopus ya. Nah ini Scopus saya. Lihat, Pak. Oke. Nah, eh, kebiasaan saya paling saya punya beberapa yang first author ya. Ya, jadi saya kadang-kadang kerja sama anak saya, kadang-kadang saya sama kolega saya ya. Jadi saya nulisnya itu barengan gitu ya. Ya teman-teman kalau yang ada yang mau barengan ya monggo nanti ya kontak ya. Nanti kita bisa ini ya. Sebentar ya ini lagi eh, puteran. Oke. Nah, tadi ini cara nyari jurnal ya. Tadi sedikit spill ya. Cara nyari jurnal tuh kayak gimana? Ini ada namanya akunnya namanya Schema Go JR. Jadi kalau kita mau naruh jurnal, ya kita cari jurnal apa yang kita mau tuju ada di Schema Go JR ini ya. Caranya Anda tinggal ketik misalnya terkait dengan maritime, ya maritime. Ya udah Anda tinggal ketik ya, cari maritime ya. Nah, sebenarnya ada beberapa ya. Ini teman-teman bisa pilih yang open access atau yang nggak open ya. Kalau yang open access biasanya bayar mahal. Kalau yang nggak open biasanya gratis, free, ya. Nah, Pak Safwan yang nembusnya apa? Saya nggak mau bayar, teman-teman. Saya nggak mau bayar. Saya cari cari cara yang itu open tapi nggak bayar, ya. Caranya gimana? Saya lihat kampus-kampus mana di luar negeri itu yang membuka akses. Kenapa? Kalau kampus itu kan sudah disubsidi, ya. Dia dia tuh penerbitan jurnal sudah dibayar oleh kampusnya gitu ya. Jadi nggak akan mengenakan kita atau kalau disebut free ya, free APC ya, free IPC ya. Jadi kita free nggak bayar gitu ya, nggak bayar ya. Nah, ada beberapa ini yang bisa teman-teman ini ya. Tapi saya nggak mau novel-novel yang tadi ya, karena saya sudah lihat itu berbayar semua ya, ya berbayar semua ya. Jadi saya ada beberapa akun yang saya nggak mau. Nah ini ya, saya kasih lihat ini nggak bayar nih teman-teman. Ya ini nggak bayar. Ya saya sudah nembus di sini. Ada 2 artikel saya di sini ya. Saya spill aja ya. Ini langsung sebut nama Sapuan ya nanti di sini ya. Sebentar Sapuan. Di sini sudah. Dia juga terindeks Web of Science ya teman-teman. Jadi ini ada 2 artikel saya yang Port Management and Operation, a Critical Review of Maria G. Byrne Books ya. Saya baru terbit ini, masih hangat, 20 April yang lalu baru terbit, masih hangat ya. Jadi bisa langsung ke sini ya teman-teman. Kemudian ada Artificial Intelligence in Indonesia Port Opportunity and Challenges. Ini di 2024 juga. 2024 ya tahun lalu gitu ya, tahun lalu ya. Ini gratis ya teman-teman, nggak bayar. Ya, ini yang menerbitkan adalah Fakultas Studi Maritim di Universitas Split di Kroasia nih, kalau nggak salah Kroasia gitu ya. Jadi
Ini lumayan lah ya, lumayan ya. Kemarin itu terindeks Scopus Q2, tapi ini turun nih jadi Q3. Saya nggak tahu turunnya karena apa, saya nggak tahu ya. Pokoknya yang penting sudah berlabel Scopus ya. Tadinya Q2 ya. Jadi ini jadi Q3, tapi nggak apa-apa. Dia sih free ya. Ngapain bayar ya? Kalau ada yang free ngapain bayar gitu ya? Kita senangnya gitu ya. Ngapain bayar? Ya, tapi ini juga jadi bagus gitu ya. Kemudian ada satu lagi yang namanya Journal of Maritime Research ya. Ini juga bisa dicoba teman-teman, dan ini ada tadinya Q3 sekarang jadi Q2. Alhamdulillah. Jadi Q2 ya. Oh, Mas Afwan bisa ngeliat kayak gitu sih dari mana? Dari sini aja kita lihat peringkatnya dari Skimago ini ya. Kita cek Maritime jurnalnya apa. Nah, kita ketik ya. Bentar, Journal of Maritime Research. Coba kita cek. Ya, kita cek ya. Kita cek ombak ya. Journal of Maritime Research. Ya, oke. Cek. Ya, kita cek ya di sini. Ini ada dua ya. Ada yang diterbitkan oleh ini yang lebih dari United Kingdom, ini berbayar ya. Kalau yang ini enggak ya. Ini dari universitas di Spanyol ya. Ini ternyata sudah Q2 ya, alhamdulillah sudah Q2 ya teman-teman ya. Levelnya itu eh, luar biasa ya. Sudah Q2 dan yang menerbitkan adalah universitas. Kenapa sih saya arahkan ke universitas? Pertama nggak bayar, yang kedua bebas dari jurnal predator ya. Jurnal predator apa Mas Afwan? Ada orang-orang yang menerbitkan penerbitan jurnal, dia berbayar, bayarnya mahal banget gitu ya, bayarnya mahal banget ya. Dan itu yang disebut dengan jurnal predator ya. Jadi hati-hati dengan jurnal predator ya, penerbitnya ya, penerbit yang predator itu ya. Ini Q2 alhamdulillah ya. Nah, saya di sini sudah menerbitkan berapa jurnal? Sebentar ya, kita cek di sini Sapuan. Kita cek, ini sudah dua jurnal, dan sebagai informasi di sini kalau kita masuk ke akun ya, coba kita masuk ke akun ya. Ini ada dua jurnal lagi yang menyusul teman-teman. Ini kita masuk ya ke akun ini ya. Ini nanti di bulan Agustus akan ada masuk satu jurnal lagi yang saya produksi bareng sama anak saya dan bareng sama teman saya yang ada di sini namanya Pak Teddy. Ini mudah-mudahan dia hadir ya, di mana waktu itu anak saya melakukan riset di TPK Koja terkait dengan bagaimana menghubungkan antara nutrisi dan gizi dan kesehatan dengan performa dari operator ya. Ini ternyata alhamdulillah masuk ya. Kemudian satu lagi ini dengan ini masih di schedule nanti di bulan Desember. Ini satu lagi yang akan terbit itu dengan Pak Mas Pako nih, Mas Pako. Saya kolaborasi dengan Mas Pako nih, Mas Pako. Mudah-mudahan kalau ada ya, ya nanti kita terbit di bulan ini ya Mas Pako ya, di bulan Desember ya. Ini ngomongin tentang Portaverse. Kita ngomongin tentang Portaverse yang ada di sini ya. Jadi teman-teman, eh ini yang nanti akan terbit di bulan Desember ya. Ini saya bareng Mas Pako nih ya, kolaborasi ya. Jadi kita mengenalkan bahwa Pelindo tuh punya ini gitu ya. Jadi ya lumayan untuk nge-branding Pelindo ya. Walaupun saya orang TPK Koja, tapi saya bangga ya karena Pelindo banyak inovasinya. Oke, kita lanjutkan ya. Izin ya, maaf agak ngelantur kemana-mana, tapi ini sebagai contoh ya. Oke, kemudian tadi saya mau ngasih tahu yang Scopus ya, sorry ya, sorry teman-teman. Saya mau ngasih tahu akun saya Scopus, tapi tadi agak lama ya. Nah ini carinya gimana? Cara cari jurnal yang agar agar nggak sama gitu ya. Kita cari kata kunci ya teman-teman. Kita cari kata kunci. Ya. Ini jurnal sekolah. Cari kata kunci, misalnya tentang green port. Ya, kita cek green port ya. Ini sudah berapa nih yang sudah mempublish ya. Jadi makin sedikit yang publish, makin ada kesempatan kita untuk diterima ya, karena masih jarang artikel kita yang dipublish di sana gitu ya, dipublish di dunia gitu ya. Jadi makin unik, makin jarang, makin akan diterima ya. Kesempatan diterimanya makin tinggi ya. Tergantung nanti faktor-faktor X yang lainnya. Oh ternyata Greenport sudah ada 3042 dokumen ya teman-teman ya. Greenport ya, yang ngomongin tentang Greenport ya. Ya, apakah ini masih relevan? Masih, tapi teman-teman udah agak tipis kesempatannya untuk nerbitin ya teman-teman ya. Udah agak tipis ya.
Jadi kalau bisa di bawah, kalau bisa di bawah 1.000 ya, di bawah 1.000 ya. Kata kuncinya itu buat di bawah 1.000 ya. Nah kalau ketika udah 1.000, udah di bawah 1.000, itu kesempatan untuk publishnya makin tinggi ya, kesempatan publishnya makin tinggi. Mas Apuan, bagaimana kalau kita tulisannya masih lokal? Nggak apa-apa kalau lokal dikemasnya dengan nasional ya. Jadi kalau kamu bilangnya terminal petik Mas Koja nggak bakal diterima teman-teman. Tapi ngomongnya Indonesia Port itu diterima karena Indonesia skupnya ya, atau skup Asia, skup Eropa gitu ya, atau skup worldwide, seluruh dunia gitu ya, itu diterima ya. Tapi kalau cuman lokal TPK Koja gitu jarang sekali mau terima ya. Ya, jadi Anda sebutkannya bukan Pelindo, tapi Anda sebutkannya Indonesia Port ya. Padahal kita mau ngomongin itu Pelindo gitu ya. Itu triki-triki kita ya. Triki kita untuk diterima di jurnal internasional ya. Oke, next. Ini ya. Jadi cara-caranya cari yang nih. Oh, kita coba lagi sekali lagi ya. Smart Port. Smart Port. Cek ya. Cek ombak. Udah berapa sih? Oh, 2.000 ya. Masih sangat sedikit. Tapi masih tinggi ya. Udah hampir 3.000 juga ya. Ya lumayan lah ya. Ya. Oke, kita coba sustainability port. Cek ya. Cek. 2.000 ya. Udah banyak ya. Jadi kesempatannya makin tipis nih teman-teman. Tapi nggak apa-apa, semangat ya. Mudah-mudahan nanti kita bisa lihat mana yang ada peluang yang lebih baik lagi. Oke, saya lanjutkan ya karena materinya masih ada banyak. Maaf ya Kak Feby, Kak Yudo. Soalnya biar narasinya kuat ya, jadi Ya, ditunjukin. aman Pak, daging semua ini Pak, justru ini yang kami perlukan nih Pak. Iya, iya. Oke, oke, oke. Nah, ini nyambung lagi ya, ini ke teori lagi ya. Ini udah ya, udah ini ya. Jadi saya ke teori. Oh, belum menyambung ya. Saya coba share lagi yang teorinya sebentar. Kita ke teori lagi ya. Nanti kita lanjutin lagi. Sebentar. Oh, itu tadi udah ditutup. Sebentar. Saya buka dulu. Wait. Izin sebentar teman-teman. Ada kesalahan teknis. Sebentar. Wait. Jadi eh eh, bahwa kesempatan-kesempatan ini harus kita lihat ya sebagai peluang nanti kita untuk bisa publish ya. Jadi satu lagi, jangan pernah baper ya teman-teman ya. Jadi kalau ya Pak saya nggak ditampilin ya udah ya, rezeki belum rezeki kan gitu ya teman-teman ya. Jadi eh, jangan baper aja ya. Karena banyak jurnal yang masih membuka lowongan untuk dipublish ya. Oh ya, satu lagi di tahun ini ya saya kasih lihat dulu ya. Saya kasih lihat surat cinta saya dulu ya. Kalau yang ditolak sama yang nggak ditolak nih, biar teman-teman WhatsApp mah enak udah bisa. Enggak, saya juga ada tolakan juga teman-teman. Enggak ini. Nah kebetulan saya lagi nulis kemarin ini saya lagi nulis nih teman-teman. Saya lagi coba nulis ya pakai teknik bibliometrik ya terkait dengan trend and pattern in container terminal research ya. Jadi saya mau lihat tuh sebenarnya eh, yang di riset internasional itu tentang kontainer terminal tuh apa aja gitu. Ya, ini saya sudah buat. Kemudian langsung thank you for taking ini, alhamdulillah. Jadi si editornya tuh kalau kalau lagi suka dia tuh langsung gini jawabannya. Tapi kalau jawaban yang oh sorry, eh, jurnal kamu bagus, tapi saya masih belum bisa terima ya. Jadi silakan Anda daftar ke jurnal yang lain. Jadi mereka juga sebenarnya ketika menolak, mereka buru-buru untuk konfirmasi itu teman-teman. Jadi nggak menutup peluang kita. Jadi kalau kata orang kita nggak digantung lah ya, nggak digantung ya. Kalau ada cowok suka gantung ya, putusin aja teman-teman. Kalau ada cewek yang suka gantung, putusin aja buru-buru. Kenapa? Karena kita butuh kesempatan yang lain kan gitu ya. Jadi ini ya, ini membuat kita lah belum pede ya. Alhamdulillah kemarin tuh ya ini kemudian ya, kemudian tuh kemarin tuh alhamdulillah dia di review sama dia. Jadi kalau udah tahap review, teman-teman udah di review itu eh, almost 80% ya. Ya, 80% itu accept ya. 80% itu accept ya. 80% pasti diterima ya. Kalau udah mulai tahap review ya. Ini April 28 nih saya lagi nunggu nih kapan terbit, tiba-tiba terbit alhamdulillah. Jadi kita punya
satu penelitian terkait dengan trend dan pattern in container terminal research. Jadi apa sih yang pernah diteliti di dunia ini terkait dengan container terminal ya? Ini penting teman-teman. Pentingnya kenapa? Penting kita mau tahu sih sebenarnya perkembangan kontainer di dunia itu lagi perhatiin apa sih. Contoh misalnya, dia lagi ngomongin tentang AI gitu ya. Mereka lagi ngomongin tentang blockchain ya. Jadi ketika ini semua sudah ada, kita sudah baca itu teman-teman. Nah, kalau di perusahaan kita ada kayak semacam Kak Feby dan Kak Febri ya, Kak Febri, Kak Yudo ya di Departemen Inovasi, itu bisa langsung cepat baca tuh. Oh ternyata ada tren ini nih. Yuk buru-buru yuk kita jangan sampai ketinggalan. Minimal kita tahu literasinya, gitu ya. Jadi kita nggak ketinggalan ya. Kemudian negara-negara mana saja sih yang berkembang banget dalam hal penelitian ini. Oh ternyata negara Cina yang paling tertinggi ya risetnya. Pantas sekarang dia maju gitu ya. Ternyata Amerika nomor kedua, Eropa nomor sekian nomor sekian, Indonesia nomor sekian sekian lagi gitu ya. Nah ini kan, nah inilah sebagai ajang sebenarnya ajang untuk kita untuk lebih mengeksplor ya penelitian-penelitian kita sehingga kita tuh nanti akan disitasi oleh dunia ya. Bayangkan tulisan dari BUMN Muda Pelindo, tulisannya Pak Mas Febri, tulisannya Mas Yudo itu disitasi oleh misalnya apa namanya di universitas misalnya ya, di universitas di Harvard misalnya. Kan kita nggak tahu gitu ya. Bangga kan kita gitu disitasi, tulisan kita disitasi gitu ya. Kemarin itu tulisan saya terkait dengan AI ya, itu disitasi salah satu tesis di Inggris ya. Ya, itu bangga banget saya itu ya. Alhamdulillah ya. Jadi reference ya. Bangga ya. Ya. Jadi kebanggaan sendiri kita ya teman-teman ya ketika kita punya tulisan disitasi orang gitu ya. Itu sangat satu kebanggaan banget gitu ya. Nah, kemudian Pak Sapuan yang penolakan mana? Ini kan yang senang-senang nih. Yang penolakan mana Pak Sapuan? Ada yang ditolak. Ada teman-teman. Ya, sebentar ya. Eh, Kadang-kadang males bacanya kalau yang ditolak gitu sama sakit hati juga. Cuman tadi prinsipnya jangan baper gitu ya. Jangan baper ya. Ada yang ditolak teman-teman. Sama kok gitu ya. Banyak yang ditolak gitu ya. Mana gitu ya. Ya pokoknya intinya kalau ditolak oh ya sorry. Ada nih asisten ya si sebentar ya. Vision. Vision saya juga ditolak nih. Ada satu jurnal di dia tapi juga ada satu yang ditolak ya sebentar ya vision ya tolak ya sedih lah ya tapi ya apa-apa mau diapain gitu kan ini nih ini ini saya coba ini ya dia eh, dia nggak mau gitu ya intinya dia nggak tuh sama yang kayak gitu gitu ya. Dia maunya gini dia maunya risetnya itu kan kita lagi tren tentang sustainability, ESG kan lagi tren nih ya. Tapi dia maunya lu kritik dong, lu yang kritiknya, jangan yang mendukung ESG gitu. Lu coba cari yang kritik ya. Kalau bisa dikritik dong gua gitu, dikritik dong ini apa ESG dan yang lain. Ya sudahlah, saya nanti dulu dah. Ya saya bicara itu ya. Jadi penolakan pasti ada ya teman-teman ya. Jadi jangan jangan baper intinya. Oke, nah kemudian ini artikel saya terkait dengan ESG. Nah ini tulisan saya ketika Pelindo waktu itu saya nominasi ke 10 ya. 10 nominasi ya. Cuman di sini malah saya jadiin jurnal nih teman-teman. Jadi esai saya yang dulu ya nominasi 10 malah di sini di accept di jurnal ini. Ya, di nominasi 10 waktu esai 2022 deh kalau nggak salah 2022 ya. Top 10 nominasi doang gitu. Nggak dapat ini ya. Tapi dapat lumayan 2 juta waktu itu. Lumayan. Nah, tapi saya langsung apa namanya saya langsung ubah jadi satu format jurnal. Kemudian saya buru-buru daftar ke eh, hmm, ini 2023 ya, sorry 2023 ya. Ini saya langsung daftar ke ini, ke Vision for Sustainability. Nah, ini dulunya Q3, sekarang turun ke Q4. Saya nggak tahu kenapa. Tapi ini ya, ini luar biasa ya. Saya penerimaan ini nggak pakai lama ya ini ya. Ini diterbitkan 14 ya. Bayangkan Pelindo itu dulu tanggal 1 Oktober kan ya, kita ada pengumuman ya. Anda masuk 10 besar doang saja gitu ya. Ya sudah saya buru-buru bikin
tiba-tiba terbit di tanggal 14 bulan 11 ya. Jadi, nah ini Torino ya, University of Turin ya, di Torino sana di Italia. Luar biasa ya, kita bisa dari esai kita kembangkan jadi satu paper yang ini jadi kita bisa publish di dunia internasional. Dan ini terindeks juga Web of Science. Jadi kalau lihat Web of Science, ini Web of Science saya yang terindeks adalah yang pertama ini dan yang kedua ini ya, Environmental Social Governance ya. Dan ini menjadi riset paper yang menjadi rujukan ya teman-teman ya. Rujukan kenapa? Karena dia ngomongin tentang ESG, karena isu ESG itu lagi seksi ya teman-teman ya. ESG itu lagi seksi ya. Jadi itu ya. Hmm, Oke, oke ya. Nah ini ada satu impact ya, impactnya ya kalau kita bisa impact. Nah ini, nah teman-teman kalau sudah masuk ke Scopus nanti ada impactnya teman-teman. Impact dokumen ini kemana gitu ya. Ada SDG goal ya, SDG ya, Sustainable Development Goal ya. Jadi tulisan saya yang tadi itu masuk ke dalam ini semua. Oke, eh next ya. Ini mohon maaf saya agak kebut lagi. Sorry sorry. Hmm, gitu ya. Kemudian struktur ya, struktur ya. Ini sorry ini tulisannya agak ya typo ya. Ini abstrak, abstrak, introduction, literature review, method, result, dan conclusion. Jadi almost ya semua tulisan pasti begini. Tapi bedanya adalah ketika di introduction teman-teman, ini catatannya ya. Usahakan ketika di pendahuluan teman-teman mengungkapkan permasalahannya singkat, kemudian apa topik utamanya gitu ya yang akan dibicarakan. Jadi di introduction itu ada pendahulu, ada latar belakang ya. Latar belakang kalau bisa dikuatkan oleh referensi-referensi terkini ya. Ya nanti mungkin Kak Febri dan Kak Yudo kita harus ngomongin tentang bagaimana how to citasi. Ya bagaimana kita harus melakukan citasi dengan Mendeley ya. Pak Yudo, Mas Yudo, sorry Kak Yudo dan Kak Febri, kita harus adakan satu sesi lagi. Mungkin teman-teman yang nanti mau nulis, belajar nulis, itu bagaimana kita caranya kiat untuk mensitasi. Ya, citasi dengan alat bantu yang namanya Mendeley. Ya, ya. Jadi ketika Anda mensitasi itu rapi citasinya. Ya, ada namanya memanage citasi. Nanti mungkin ada satu sesi lagi COP untuk bahas tentang bagaimana menggunakan Mendeley sebagai alat bantu untuk melakukan penulisan jurnal yang dia bisa rapih gitu ya nantinya ya. Nah kemudian literature review ini pasti harus ada, sorry, di introduction itu ada latar belakang, ada gap. Nah ini yang kurang nih teman-teman nih. Ketika menulis satu jurnal itu harus ada gap. Ya, gap itu apa sih? Gap itu adalah misalnya ada fenomena, kemudian ada teori. Ya, ada fenomena yang ada, kemudian ada teori dan ada celah di dalamnya yang belum dibahas oleh orang-orang di jurnal-jurnal yang lain itu ada gap. Ya, itulah masuk nanti teman-teman bisa masuk ke dalam situ. Ya, kalau gapnya bagus, ya, kalau ada gapnya yang bisa diisi oleh teman-teman, peluang untuk diterima jurnal teman-teman di jurnal internasional itu sangat tinggi. Ya, nanti dari gap itu akan melahirkan yang namanya novelty, kebaharuan ya kebaharuan novelty. Nah, kebaharuan itu yang akan dicari nanti. Ya, kebaharuan bisa novelty itu bisa didapat dari mana pas baca teori, kemudian perkembangan teori seperti apa, yang terkininya seperti apa. Itu novelty, keterbaruan. Ya. Ya, jadi teman-teman bisa dapat ke arah situ ya. Kemudian metode itu tadi seperti Kak Febri ungkapkan ada kualitatif, ada kuantitatif ya. Ada yang namanya sekarang mix method ya, mix method ya. Jadi dua-duanya kita pakai. Nah, bagaimana kalau kita yang sebagai praktisi, kita punya dua kekuatan teman-teman. Kita punya data dan kita juga punya berbagai report yang kita bisa combine antara kita punya report dan ketiga kita punya kemampuan praktisi yang itu bisa kita combine ketika kita melakukan penelitian misalnya mix method. Hasil dari kuantitatif kita bisa kualitatifkan untuk kita ceritakan dengan pengalaman praktisi-praktisi yang kita punya ya. Jadi mix method ini lagi banyak dicari ya, penelitian yang mix method ya. Karena orang nggak mau cuma teori ya.
tapi juga harus ada implementasi praktisi yang memang benar-benar bahas tentang itu lebih mahal tuh ya, risetnya lebih mahal. Kemudian result itu pasti ngomongin tentang data ya, yang kita sorry, hasil yang kita dapat ya. Kemudian kan apa sih pembahasannya ya, di riset apa pembahasannya, yang terakhir conclusion atau mengkonklus dari atau menyimpulkan dari semuanya. Kemudian kalau kita mau menang ya, fokusnya pada originalitas. Itu ide baru dan sudut pandang yang benar-benar baru gitu ya. Ya itu disebut dengan novelty ya. Novelty-nya baru gitu ya. Ide-ide baru apa yang belum ada di dunia ini, yang belum dikembangkan, banyak dikembangkan. Nah itu kita bisa kembangkan. Makanya tadi betul kata Kak Febri, bahwa inovasi-inovasi yang kita lakukan bisa jadi itu menjadi satu peluang publikasi yang luar biasa nantinya ke depan. Oke, kemudian ikuti penunjuk jurnal. Jadi kalau ada formatnya, tadi KPB udah sampaikan ada format jurnalnya, ikuti. Ya jangan maunya kita, itu pasti akan failed ya, akan ditolak ya. Kemudian siap untuk peer review. Reviewer itu adalah partner perbaikan. Jadi kalau kita dapat perbaikan dari reviewer, jangan marah-marah. Jangan merasa paper kita udah sempurna. Bukan, dia itu lagi bimbing kita untuk tulisan kita bisa lebih bagus. Ya. Nah, kebiasaan di jurnal internasional, peer review-nya itu orangnya nggak ada nama kita. Jadi blind, ya. Blind. Dia dikasih paper, ya dikasih paper, nggak ada namanya, nggak ada nama kita, ya dikasih paper, tolong beri penilaian tentang paper ini sehingga benar-benar objektif ya. Makanya ada beberapa universitas yang kalau mahasiswanya sudah tembus paper Scopus atau indeks Scopus, dia nggak perlu skripsi, nggak perlu tesis ya, dan nggak perlu yang lain. Kenapa? Karena sudah di review. Yang review internasional, bukan dosen kampus. Kalau dosen kampus masih kasihan. Aduh, kalau nggak dilurusin kasihan nih, udah bayar mahal. Mereka reviewer tolak. Jelek tulisannya toh. Kalau kita, aduh, kasihan nih, nggak enak gitu ya. Nah, itulah gunanya apa namanya peer review ya. Jadi jangan baper sekali lagi ya. Oke, next, fokus area digital, sustainability, ESG, AI, IoT ya, human center port innovation, operation risk management. Pilih topik yang akan ramai dibahas di ke depan. Caranya gimana Pak Sapuan? Caranya, cari paper yang bahas tentang sistem literatur review, systematic literatur review, dan cari paper yang ngomongin tentang bibliometrik yang tadi. Carinya di mana Pak Sapuan? Carinya di conclusion. Nanti ada di conclusion di situ disebutkan ke depan harus dikembangkan ini. Nah, ini itunya itu yang ada di conclusion itu menjadi topik nanti yang next ke depan. Itu kita bisa ambil topik itu dari sana, dari conclusion ya. Jadi pilih topik yang future-nya nanti ke depannya memang akan jadi topik bahasan yang benar-benar bisa bermanfaat. Next, the tip for winning ya, pilih topik yang niche tapi penting, jadi yang ada gapnya tapi penting gitu ya. Jadi tolong cari gitu ya. Tulis dengan sederhana dan fokus. Jadi nggak perlu bertele-tele. Teman-teman kalau bertele-tele itu nanti akan di reject langsung. Ya, nggak usah dikembang-kembang kata-katanya, langsung to the point. Ini ada referensinya langsung cantumkan. Kemudian review dan revisi kunci utama sukses. Jadi kalau udah di review langsung direvisi buru-buru. Jangan nunggu nanti, langsung revisi. Kemudian ada kata-kata yang baik adalah small, ya kecil tapi konsisten, ya aksi yang konsisten itu mengarahkan kita ke hasil yang luar biasa. Ya teman-teman, waktu saya belajar nulis, mungkin sekarang paper saya udah mencapai 60 paper ya. Scopus itu mungkin sudah nanti tahun ini udah mencapai 10 Scopus gitu ya. Itu dari mana? Dari kecil-kecil, dari saya belajar ditolak, belajar jatuh bangun ya. Eh, dari kecil pasti teman-teman akan punya hasil yang luar biasa nanti ke depannya. Nah, call to action, jangan takut menulis. Udah tenang ya, ada Kak Febri, ada Kak Yudo, ada saya, nanti insya Allah saya bantu ya. Ayo, gunakan tantangan itu mulai karir akademik dan profesionalnya kalian gitu ya. Kemudian bawa inovasi kita nih ke kancah dunia ya. Mudah-mudahan kita nanti menjadi inspirasi bagi dunia ya, di kancah dunia. Thank you. See you at the top. Saya melihat kalian di tempat yang tinggi bareng-bareng. Kalau on the top, kalian saya ngeliat dari bawah.
Anda ya. Tapi kalau at the top bareng-bareng kita ada di tempat yang sama. Saya mau lihat kalian di tempat yang tinggi. Itu aja Kak Febi dan Kak Yudo dan Kak Ana. Presentasi saya kembalikan. Terima kasih. Baik. Ya, terima kasih banyak kepada Pak Safuan, kepada Pak Febri atas pembahasan yang luar biasa nih Pak ya, untuk tips-tips penulisan paper atau jurnal yang akan dipublikasikan. Baik, untuk yang selanjutnya mungkin bisa dipersilahkan nih kepada Bapak Ibu yang ingin bertanya kepada narasumber kita. Silakan teman-teman kalau bertanya, jangan susah-susah ya nanya. Ya, dipersilahkan Mbak Meidina. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya terima kasih untuk Salam. Tolido untuk kesempatannya. Perkenalkan saya Medina, saya mahasiswa MM Bimbingan Pasapuan. Izin bertanya Pak, mengenai rankingan Scopus. Kita kan tadi sudah dibahas ya Pak ya, kalau untuk melihat rankingan Scopus bisa kita lihat di Skimago. Tetapi Ya, apakah kita bisa melihat Pak untuk kriteria yang digunakan Scopus dalam mengindeks jurnal? Misalkan Q1 itu seperti apa kriterianya, ya, Q2 ya, seperti apa, Q3 dan ya, Q4 seperti apa. Dan ya. apakah kita bisa gitu melihat seperti itu? Kalau kita bisa melihat Nah, seperti itu kan kita bisa menyesuaikan dalam menulis papernya. Terima kasih Pak. makasih Mbak Mei. Ini langsung jawab Mbak Ana atau gimana? Langsung jawab aja ya. Silakan Pak, langsung dijawab Ya, Pak. jadi kuartil itu berdasarkan dari eh, eh, jadi gini, yang masuk paper itu yang masuk berapa, yang disitasi berapa. Ya, itu kuartil itu berdasarkan itu ya. Jadi papernya masuk banyak nih, tapi yang citasi sedikit, nanti akan rankingnya akan kecil rankingnya. Tapi kalau ketika papernya banyak yang masuk, kemudian banyak yang citasi, itu mengangkat peringkat dari si jurnalnya, ya. Jadi lihatnya dari ini. Dan kalian bisa lihat kalau yang punya akun Scopus ya bisa lihat di sini, ya bisa lihat dari misalnya jurnal apa yang dicari misalnya ya, jurnal kayak tadi ya, jurnal maritime gitu ya. Kita cek itu ya, jurnal maritime tadi ya. Eh, nah, kita pakai ini ya, pakai search gitu ya. Kita lihat detail aja di sini. Journal of Maritime Research ya. Gitu ya. Nah, ini ya. Ini kita bisa lihat ini. Nah, di sini ada kuartilnya ya. Di sini ya. Di sini bisa lihat nih kuartilnya tuh. Ya, jadi cek saja di sini nanti kita klik ya, kita klik ya, kita klik. Nanti akan dilihat nih, nah ini nih ya, berapa jumlah dokumen yang masuk ya, kemudian citasinya berapa gitu ya. Jadi makin banyak yang citasi makin naik tuh ya. Makanya tadi kenapa ada penurunan dari satu jurnal turun peringkat, karena yang dokumen yang masuk lebih banyak dari yang mensitasinya gitu. Jadi Scopus itu fair gitu ya. Jadi dia dia harus citasinya harus mumpuni gitu ya. Jadi makin banyak citasi jurnal itu makin terkenal. Jadi itu kira-kira jawabannya. Ya, terima kasih Pak Safuan. Bagaimana dari Mbak Meidina? Apakah sudah cukup Baik, clear Mbak? baik Bapak, terima kasih Pak atas jawabannya Pak. Berarti Kasih. dari jumlah citasinya ya Pak ya dilihat, Ya, jadi semakin ya. banyak berarti Makanya ada kuartilnya. beberapa jurnal yang dia mewajibkan bagi orang yang kirim artikel citasi juga tuh jurnalnya dia tuh, dari beberapa artikel yang ada pernah dipublis. Jadi sehingga itu menaikkan tingkat dari citasinya dari si jurnal itu. Itu demikian. Ya, mungkin aja banyak yang nanya juga ya, Sinta itu apa sih? Kok Pak KPBRI ngomongin Sinta, Sinta apaan sih si Sinta? Nah, Sinta itu bukan ada di pewayangan aja, tapi ada di Kemendikbud ya. Itu Sinta itu ini nih, saya kasih tahu KPBRI, izin ya, saya spill Sinta ya Kak Febri ya. Febri ya, saya izin Sinta. Sinta itu apa sih? Sinta itu ini nih, Sinta ya, Sinta ya. Ini kemudian saya punya akun Sintanya gitu ya. Ini Sinta itu adalah nasional ya, dia nasional indeksasi dari nasional ya. Itu terdiri dari Sinta 1 sampai Sinta 6 ya teman-teman ya. Makin
kecil, Sinta 1 makin apa ya, makin bonafit ya, makin bonafit lah ya, makin bagus ya. Kalau makin kecil ya makin kurang. Tapi masih lebih baik Sinta 1 sampai 6 dibanding jurnal kalian submit jurnal ke jurnal yang tidak terakreditasi. Kalau ini kan udah terakreditasi nih, jurnal-jurnal yang sudah terakreditasi itu tadi ya. Kalau Anda ditolak satu jurnal, ini ada total 13.000. Anda ditolak satu, masih ada 13.000 jurnal yang akan menerima Anda gitu. Jadi Anda jangan baper gitu ya. Jangan baper ditolak satu. Ini belum yang terindeks internasional ya. Bisa ribuan, ratusan, jutaan mungkin jangan-jangan sekarang ya. Ya, pengelola jurnal. Jadi itu ya. Kemudian saya spill sedikit lagi ya Kak Febri ya. Pak Febri ya, spill ya. Nih ya teman-teman ya. Anda sudah bisa menambahkan semua publikasi Anda ada di LinkedIn ya. Ini menjadi barometer nanti ke depannya nih teman-teman. Ini ada LinkedIn saya gitu ya. Ini saya bisa nyantumkan sekarang nih lisensi, proyek ya yang saya kerjakan, rekomendasi, publikasi teman-teman. Nah, publikasi dan kita bisa spill. Misalnya saya nanti ke depan saya kolaborasi dengan Kak Febri nih. Nanti saya akan di sini akan kita masing-masing buat koneksinya nih kayak gini gitu ya. Penulis bareng gitu ya. Jadi gak ada yang kebuang teman-teman ya, jadi semangat ya, gak ada yang kebuang nih semuanya nih ya, seperti yang saya pernah bicarakan di mungkin di COP sebelumnya ya, bahwa kalau ini punten ya, ini maaf ya, kalau video mungkin satu satu karya video mungkin orang lupa ya, tapi kalau tulisan teman-teman itu garansinya itu bisa sampai 5-10 tahun tuh ya. Terus ada ya, ini citasi itu aja kan kita tuh mewajibkan mahasiswa citasi itu minimal 5 tahun ya. Berarti tulisan kita bisa dipakai selama 5 tahun tuh. Ya, ya kira-kira seperti itu ya teman-teman. Jadi yuk semangat yuk. Dukung programnya Kak Febri dan Kak Yudo nih ya biar makin semarak ya nulis ini. Sekali lagi kalau memang nanti ada kesulitan, saya insya Allah bantu Kak Febri dan Kak Yudo. Itu aja dari saya jawabannya. Silakan. Baik, siap. Terima kasih banyak, Pak Safwan. Mungkin selanjutnya dari Pak Febri, ada yang mau disampaikan atau ada yang mau dijelaskan lagi nih, Pak? Atau dari Pak Safwan nih, Pak, bisa sebagai eh, sekaligus penutup nih buat dari Oh, Satu teman-teman. pertanyaan dari Silakan saya dari boleh, Pak? selanjutnya. oh iya Ini, Pak Yudo, jangan yang iya, Pak. susah. Saya Banyak Pak Yudo. berkelitik. Kalau melihat dalam konteks penelitian pelabuhan dan transportasi laut, kira-kira bagaimana cara memastikan bahwa penelitian yang dilakukan itu relevan dan menarik bagi audien ataupun reviewer internasional yang memiliki latar belakang budaya dan kebijakan yang berbeda. Kita lihat kan mungkin culture bagaimana di pelabuhan kita kan sangat berbeda dengan pelabuhan-pelabuhan yang ada di sana lah. Itu bagaimana, Pak? Ya, Supaya memastikan penelitian itu relevan dan menarik. Terima kasih, makasih. Pak. Makasih Pak Yudo. Tentunya kita harus ini langsung jawab ya Kak Yudo ya. Jadi tentunya kita harus benar-benar pure menampilkan apa wajah dari Indonesia ya dan unik ya. Bisa jadi ya, misalnya kita merasa bahwa kita banyak tertinggal teknologinya. Tapi itu menjadi fakta ya, banyak fakta bahwa ada gap antara pelabuhan internasional dengan pelabuhan yang ada di negara-negara berkembang misalnya kayak Yudo ya. Jadi ini tampilkan saja nggak apa-apa, tampilkan saja. Jadi itu jadi tadi celah uniknya ada di situ ya. Ya, jadi celah uniknya yang kita cari gitu ya. Kalau kita nggak bisa memaksakan Pelindo misalnya ya, Pelindo disamakan dengan pelabuhan internasional yang teknologinya sudah mumpuni misalnya. Misalnya kita nggak bisa samakan ya, misalnya ya sudah kita cari cara bagaimana caranya kita nih Pelindo mengarah ke sana, mengarah ke sana. Itu menjadi menarik bagi mereka gitu loh. Menceritakan kondisi yang ada di pelabuhan kita Indonesia ya, itu mereka senang karena kapasitasnya dunia gitu ya, mereka senang gitu, oh ternyata di Indonesia seperti ini. Eh, itu menjadi peluang bagi mereka juga untuk mengembangkan ilmu pengetahuannya mereka gitu ya. Jadi mereka tidak hanya melihat yang canggih-canggih nih Kak Yudo nih, nggak melihat kita harus membahasakan kita hampir selevel, enggak, justru apa adanya pembahasan kita
Misalnya kita ngomongin tentang sustainability yang ada di port Indonesia misalnya gitu ya. Ya sudah ungkapkan saja semuanya yang ada di Indonesia seperti apa. Nanti mereka akan melihat oh ternyata Indonesia masih seperti ini gitu ya. Akan menilai ya. Dan itu akan atau menjadi keterbaruan lagi ya. Ya, buktinya saya nembus dengan nama Indonesia Port itu banyak tembus ya. Banyak tembus ya teman-teman ya. Kenapa? Karena jarang sekali orang membahas tentang Indonesia Port gitu. Nah, itu celah yang kita bisa masuk tuh, Kak Yudan. Ini bocoran nih. Jadi nanti sama-sama nih kita ambil nih celah-celah ini. Ya Indonesia Port gitu ya. Atau misalnya kalau Anda mau ngomongin tentang terminal peti panas, kontainer terminal peti panas, ya kamu ngomong aja kontainer terminal yang ada di Indonesia ya, tapi jangan yang ada di Jakarta aja, yang ada di Indonesia gitu ya. Nah, mereka tuh maunya seperti itu. Misalnya kita komparasi bagaimana efektivitas penyelenggaraan atau operasional yang ada di kontainer terminal yang ada di seluruh Indonesia. Tapi ngomongin seluruh Indonesia ya, jangan ngomongnya hanya di Koja, misalnya mereka nggak mau tuh, nggak mau seperti itu. Dia maunya yang ya skopnya lebih luas gitu ya, bukan lokal perusahaan bukan, tapi Indonesia atau negara gitu ya. Mereka maunya seperti itu. Itu sih jawabannya kayak gitu. Jadi banyak sih trik-triknya nanti sambil jalan nanti kita bareng lah Kak Yudo. Ini nih asik nih soal ini. Ya Kak Yudo ya kira-kira itu ya. Ya, baik Pak. Terima kasih. Mm-mm, mm-mm. Ada lagi? Mudah-mudahan yang nanya jangan susah-susah. Ya, Boleh tanya Pak Safwan? boleh Kak. Kak. Ya, Ya, oke. silakan. Pak Safwan, saya mau tanya nih, kalau untuk jurnal ilmiah kan pas tadi ada mix method ya, Ya, ada mix method di situ kan disampaikan ya, data bisa dari report, bisa dari praktis gitu kan. Nah, ya. seberapa detail untuk data yang bisa kita gunakan untuk karya ilmiah ini, untuk jurnal internasional ini satu. Kemudian terkait izin penggunaannya seperti apa nih kita kalau Ya. misalnya mau menuangkan data-data perusahaan ke dalam jurnal ilmiah itu. Terima kasih. Baik. Makasih. Ini pertanyaannya bagus banget nih, karena memang terkait dengan data-data yang mungkin nggak bisa dipublish gitu ya. Mungkin nggak bisa dipublish. Nah, teman-teman bisa manfaatkan annual report ya. Pertama ada annual report, manfaatkan sustainability report yang dihasilkan oleh perusahaan-perusahaan yang ada di Indonesia atau Pelindo. Pelindo juga kan ini publish ya, publish sustainability report dan annual report. Itu bisa kita pakai tuh datanya Pak Yogi. Dan kemudian karena jurnal itu hanya 20 atau 15 sampai 20 lembar ya. Kita tuh nggak perlu mendetailkan terlalu detail gitu ya. Tapi kita tuh yang penting dapat ya. Dapat kontennya atau konteksnya dapat gitu mereka gitu ya. Nggak perlu detail, nggak perlu Pak. Nggak perlu detail ya. Pun kalau kita detail, kita ambil dari annual report atau sustainability report yang memang itu dipublish gitu ya. Atau kalau mau yang lebih dalam, ya harus pakai surat izin. Tapi kan itu jadi repot gitu ya. Ya, kalau misalnya enggak ya sudah nggak apa-apa pakai yang publish, Pak, yang publish. Ya, banyak data-data yang publish ya, seperti misalnya data dari IDX gitu ya, data-data dari Badan Pusat Statistik ya. Itu kan data-data publish tuh. Kita bisa ambil, kita ramu menjadi satu tulisan yang tentunya nggak melanggar kode etik ya, tidak melanggar sisi undang-undang keterbukaan data tadi ya, penyalahgunaan Baik, data dan itu kan ada udah dipublish gitu. Jadi aman, insya Allah yang kayak gitu Pak Yagi. baik. Saya izin Pak Safwan, Ya, Pak Febri, Pak Yudo, mengingat waktu udah pukul ya. 11.30 nih Pak, udah melebihi dari jadwal Kerasa yang nih, sudah ditentukan. dengan kerasa ya. Ya Pak, mungkin Ya, ya, ada yang ya, eh, ya. ingin disampaikan lagi nih dari narasumber kita, baik Pak Safwan maupun Pak Febri, saya persilahkan Pak. Ya, mungkin dari saya Ya, dulu lagi ya, Mbak. kalau Pak Safwan, sekali kalau lagi terima kasih. Ini daging semua. Jadi saya sangat apresiasi sekali. Bahkan tadi tips and triknya lengkap gitu ya. Bahkan saya yang tadinya tidak eh, tidak hobi menulis gitu, kayaknya saya akan coba lebih banyak nulis gitu ke depannya. Dan juga tadi tips and trick untuk publish di international publisher gitu ya, juga menarik banget buat saya gitu ya. Pasti teman-teman di Pelindo baik itu pekerja ataupun terutama pelindung muda gitu ya pasti akan lebih tertarik lagi. Nah, eh terakhir mungkin saya coba akan memberikan kesempatan buat
perwakilan dari BUMN Muda Pelindo nih ada Mas Fadil. Ya, Mas Fadil ini yang juga kolaborasi dengan tim saya nih Pak Safwan untuk bikin research paper writing challenge gitu ya, internal kompetisi risetnya Pelindo. Dan beliau juga nih yang buat decknya yang tadi saya presentasikan, yang buat juga konsep-konsepnya, dan juga ini kayaknya mau menyampaikan informasi terakhir gimana sih cara submitnya gitu ya. Ini kan sudah disediakan link tree-nya dan apa ya penjelasan-penjelasan bagaimana mensubmit dan mengupload papernya itu seperti apa. Silakan Mas Fadil. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Luar biasa. Terima kasih banyak. Semuanya narasumbernya luar biasa tadi presentasi. Suaranya agak hilang, Mas. Mohon maaf, Mas, suaranya kurang terdengar. Tes. Oke. Oke ya. Ya mungkin langsung saja. Sebelumnya terima kasih banyak atas kesempatannya, Pak Febri. Mungkin yang ingin saya sampaikan adalah terkait teknis ya. Nanti teknisnya seperti apa? Karena mungkin ini yang yang mungkin perlu sangat diperhatikan karena kaitannya juga sama deadline ya nanti. Mungkin izin share nih, Bapak Ibu. Nah, ya apakah sudah terlihat? Ya. Sudah Ya, terlihat. oke, terima kasih. Ya, jadi yang pasti adalah di flyer sudah sangat jelas untuk temanya, yang pastinya juga lebih banyak fokusnya di pelabuhan. Nah, untuk timeline ini juga harapannya bisa diperhatikan Bapak Ibu partisan semuanya karena walaupun tadi sempat eh, ke KV bilang ada kemungkinan ada Mati lagi, Mas Fadil. ya, lebih baik kita fokus di timeline yang sudah tertera di flyer kita. Nah, tadi juga udah disampaikan untuk rewards-nya tiga, ada tiga juara dan dari tiga juara ini tidak hanya mendapatkan hadiah uang, tapi juga presentasi juga di ITB juga nantinya di event CB, kemudian juga pastinya ada free publish ya. Tadi udah disampaikan juga sama Pak Safwan terkait jurnal Sinta itu tadi yang sudah terakreditasi. Itu kemudian kalau kita buka di Linktree itu sebenarnya sudah cukup lengkap kita menyampaikannya dan mungkin langsung saja mohon izin nih Pak Febri mungkin untuk terkait link submissionnya ini ada dua link submission yang mungkin nanti perlu Bapak Ibu semua ketahui. Yang submission yang nomor 6 ini adalah submission yang memang kita pergunakan untuk seleksi di internalnya Pelindo. Nah, ada kaitannya juga sama juara 1, 2, 3-nya ya. Nah, ini kalau kita buka, ini udah cukup lengkap. Nanti tinggal diisi saja, Bapak Ibu, nama pekerja atau researchers, kemudian ada NIP, ada nomor kontak, kemudian entitasnya juga perlu diisi. Kemudian kalau memang dari sub entitas, bisa cabang, anak perusahaan, atau grup holding yang lain juga bisa diisi secara manual. Nah, ini untuk judulnya juga jangan lupa diisi dan pastinya filenya ya, file unggahannya ini kita estimasi untuk filenya PDF atau Word ya. Dan kurang lebih 100 megabyte. Nah, ini kalau memang nanti sudah selesai full paper juga bisa langsung di-upload karena kan kalau kita lihat kita utamakan untuk abstrak dulu ya. Abstrak dulu kita bisa upload. Itu kemudian juga yang nomor 9 ini juga sangat penting. Nanti eh, Bapak Ibu juga bisa menginfokan kepada kita eh, terkait apa namanya terkait apakah sudah submit di link websitenya si B itu sendiri gitu loh. Jadi memang nanti ada khusus link yang memang langsung di diberikan akses oleh si B untuk langsung masuk ke portal eventnya gitu loh. Jadi mungkin bisa jadi eh, ini nanti juga paralel. Jadi mungkin Bapak Ibu bisa submit sendiri untuk mengikuti kompetisi yang
juaranya itu, kemudian juga nanti Bapak Ibu juga bisa submit juga langsung di portal ITB gitu. Tapi nanti kita juga tetap tracing bagi memang yang Bapak Ibu belum belum submit di linknya si BITB. Nah, ini yang terakhir yang paling penting adalah surat pernyataan bahwa karya tulis yang telah disampaikan itu akan dipergunakan sebagaimana mestinya. Nah, ini untuk yang link form untuk yang Pelindo internal. Nanti kalau nggak submit di sini, ya mohon maaf nih Bapak Ibu, ini kita jadi kesusahan nih untuk memilih juaranya gitu. Jadi jangan lupa untuk submit di sini. Nah, yang terakhir, mungkin Bapak Ibu juga bisa nih, mungkin juga bisa menginfokan, mungkin di luar Pelindo juga mungkin bisa menginfokan untuk bisa submit langsung ke link CB-nya gitu loh. Nah, kalau submit di eh, kita harus menu login dulu ya. Jadi kalau kita buka tadi, itu kita masuk ke menu form dan yang pasti kalau memang Bapak Ibu belum punya user ID bisa registrasi dulu. Nah, ini registrasinya bisa diisi untuk nama dari perusahaan mana bisa diisi secara lengkap. Nah, nanti yang terakhir karena Bapak Ibu sebagai kontributor atau autor, nah ini nanti jangan lupa diklik yang ini ya, submit and begin with the submission of a contribution. Nah, ini ini yang paling penting sih, jangan sampai kelupaan. Nanti jangan lupa ini diklik yang ini karena Bapak Ibu sebagai autor atau sebagai researcher di situ. Nanti setelah punya ID, nanti bisa langsung login. Nah, nanti setelah login, ini nanti Bapak Ibu bisa langsung masuk ke menu ini nanti. Ini nanti langsung ke ini. Nah, instruction for author. Nah, nanti nanti akan ada tampilan seperti ini Bapak Ibu. Setelah masuk ke dalam menu itu, nanti Bapak Ibu akan diberikan apa namanya dashboard untuk penguploadannya. Jadi langsung klik aja your submission, kemudian diupload aja dokumennya di sini filenya yang tadi. Filenya harusnya sama ya antara yang diupload di web di linknya yang dari Pelindo sama link di sini kalau memang Bapak Ibu eh, memang langsung juga ingin memasukkan ke ke portalnya CB langsung. Kalau bisa sama ini, kayaknya harus sama. Kemudian nanti tinggal di upload aja. Nanti sampai ada tulisannya the contribution has been accepted. Nah, ini kalau udah ada tulisan seperti ini, harapannya bisa di screenshot supaya nanti itu akan memudahkan kita untuk melakukan tracking untuk lebih jauh gitu. Jadi jangan lupa ketika memang sudah masuk ke menu portalnya si B, kemudian Bapak Ibu melakukan registrasi juga di di menu portalnya si B ini jangan lupa nanti ketika sudah muncul this contribution has been accepted mohon di screenshot ya Bapak Ibu sebagai bukti nanti jika kita melakukan tracing. Itu aja dan karena Bapak Ibu juga sebagai autor, nah nah ini kalau syukur-syukur alhamdulillah nih ya kan nanti bisa ada kesempatan present di ITB-nya. Nah, ini sekalian diisi nih registration as participant. Ini juga bisa langsung diisi gitu. Jadi memang harapannya sih kita juga sebagai autor dan partisipan ya gitu. Ini sesuai dengan apa namanya tujuan dari yang tadi yang disampaikan Pak Febri bahwa research challenge writing paper challenge ini harapannya juga mampu menjaring minat bakat dari Portizen untuk di bidang karya tulis ilmiah ya. Itu. Mungkin itu saja, Bapak Ibu, kurang lebihnya untuk link Mungkin tree-nya. itu ada contoh riset papernya juga ya Mas Fadil yang Oke, nomor 4 itu kan. siap. Itu adalah yang udah kami lakukan yang sudah terpublish tuh dari research paper rating dari tahun lalu ya. Bahkan kita udah di acknowledge bahwa ini sudah masuk ke IOP gitu. Ini contoh yang tahun lalu yang bisa dilihat. Halo, tes Ya, ya. ini Ini, ini oh iya. punya Pelindo semua nih ya Mas Fadil ya. Jadi ini yang sudah berhasil terpublish di tahun lalu gitu. Ini ada 4 contoh yang kemarin kita udah tembus, udah lolos, dan teman-teman bisa lihat lah contohnya gitu ya, supaya nanti tahun ini bisa lebih bagus lagi. Gitu Mas Fadil ya. Siap. Nah, ini bisa Tuh. dilihat nanti Bapak Ibu di Untuk link tree-nya ya, yang contoh research paper ya. Nanti ya. bisa dilihat. Nah, untuk Untuk yang tahun ini
Ya, untuk tahun ini nanti ada 3 ya yang kita dapat kuota dari ITB untuk bisa terpilih ke presentasi di conference-nya nanti gitu. Betul. Ada 3, jadi jangan lupa ya berikan karya terbaiknya Bapak Ibu semua buat perusahaan dan selamat berkompetisi. Mungkin itu aja Bapak dari saya. Terima kasih banyak atas kesempatannya. Oke, makasih Mas Fadil. Jadi informasinya udah cukup lengkap ya, teman-teman ya Pak Safwan. Jadi seperti itu. Sekali lagi kalau dari saya terima kasih buat Pak Safwan. Nanti mungkin kalau ada hal-hal yang perlu kita konsultasi gitu ke Pak Safwan, boleh ya Pak ya. Nanti teman-teman bisa konsul ke Pak Safwan dan tentunya nanti kita kurasi dulu Pak, karena Pak Safwan bagian dari juri dari program internal research competition-nya Ya, gitu. siap. Siap. Kalau sudah nggak ada lagi, mungkin Mbak Desti, ini udah cukup panjang kita diskusi. Sekali lagi terima kasih. Baik, terima kasih banyak kepada Pak Fadil, Pak Febri, Pak Safwan atas materi yang luar biasa pada COP siang hari ini. Sebagai penutup, mungkin bisa dilakukan foto bersama ya, Pak. Baik, mungkin bagi Bapak Ibu sekalian bisa mengaktifkan kameranya terlebih dahulu untuk kami ambil foto bersama. Baik, saya pimpin ya Bapak Ibu. Mulai dari slide 1, 1, 2, 3. Dilanjutkan dengan slide 2, 1, 2, 3. Dan slide terakhir, 1, 2, 3. Baik, terima kasih Bapak Ibu sekalian atas partisipasinya pada acara COP siang hari ini. Untuk yang selanjutnya mungkin ditunggu partisipasinya dalam kompetisi Research Paper Writing Challenge tahun 2025 yang bisa dilakukan submit nih mulai hari ini, mulai kemarin lusa sampai tanggal 15 Mei untuk pengumpulan abstraknya. Sekian untuk COP siang hari ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Ibu. Terima kasih Pak Safwan, Pak Febri, Pak Amin Kak Yudo. Febi, Kak Fadil, Terima Kak kasih, Yudo, Mas Ya, terima Safwan. kasih Pak Safwan. semuanya. Semuanya tim BUMN Terima juga. kasih Pak Sapuan. Infonya.